bisa baca dan bisa mempergunakan misalkan software statistik, ya belum tentu ya paham terkait dengan apa angka tersebut, bagaimana interpretasi angka tersebut, dan apa yang ada di balik angka tersebut. Ya. Jadi mudah ya sekarang misalkan kalian search saja tata cara menggunakan IFMUS, tata cara menggunakan STATA, ya, tata cara menggunakan SPSS ini. Itu mudah ya sekarang bukan input data, klik ini, klik itu. Nah, akan tetapi di balik semua klik tersebut ya, kita sebenarnya belajar statistik itu menghitung ilmu peluang. Nah, ada peluangnya, ada angka di belakang misalkan ketika kalian input analisis tersebut, probability, alpha, ya, kemudian hitung, hitung, dan lain-lain. Itu adalah terkait dengan peluang sebenarnya. Berapa sih peluangnya? Nah, kita di sini yang saya garisbawahi terkait dengan peluang ini adalah jaringan berkelola, yaitu tujuan utama dari bagian ini adalah untuk menentukan pemahaman terkait dengan nilai probabilitas. Ya, karena dia merupakan probabilitas sebagai underlying ya, underlying untuk kita membuat suatu statistik inferensial. Statistik inferensial. Bedakan, nah sekali lagi ya, bedakan ketika kalian menggunakan statistik deskriptif, ya, peluang ini tidak digunakan ya. Peluang statistik deskriptif tidak bisa dipakai ya, karena deskriptif hanya menggambarkan ya seperti itu, kemudian meringkas ya penjabaran seperti apa. Itu adalah terkait dengan statistika deskriptif. Nah, untuk inferensi ya kita mengenal nanti ada keputusan kesimpulan yang sahih ya. Nah, di belakang itu ternyata ada konsep peluang. Contoh ya, contoh dari statistika inferensi itu misalkan alfa. Alfa ini yang sering nanti kalian gunakan kan nanti setelah tes alfa misalkan 5%, 1%. Apa sih artinya alfa itu sebenarnya? Ya, alfa itu misalkan kalau kita sederhana bilangnya adalah tingkat error, margin error, atau misalkan tingkat kesalahan yang ya, bisa ditolerir ya 5%. Ya, contoh penerapannya seperti ini. Ya, misalkan saya menggunakan alfa 5%. Nah, ketika saya mensimulasikan, misalkan saya punya perusahaan roti atau ya roti dan misalkan itu, ketika saya simulasikan misalkan roti ini menggunakan suhu sekian. Nah, ternyata dari simulasi beberapa kali, dari misalkan 50 kali simulasi, ternyata misalkan 40 simulasi menghasilkan roti yang enak ya, sedangkan 10-nya menghasilkan roti yang kurang enak. Nah, kalau kita hitung berapa sih tingkat kesalahannya, ternyata tingkat kesalahannya adalah 10 roti dibagi 50, berarti sekitar 5%. Nah, alfa itu adalah tingkat kesalahan yang ditolerir. Jadi misalkan kayak tadi roti saya 5%, oke, berarti akhirnya saya menggunakan metode ini untuk membuat roti karena ada tingkat alfanya 5% cukup kecil misalkan seperti itu ya. Tergantung. Nah, ketika kalian nanti di dunia kedokteran, misalkan contohnya vaksin COVID ini, ya, segala simulasi disampaikan, dipercobakan ya, kalau saya kemarin bilang bahwa ini adalah percobaan ya, sebenarnya bukan percobaan, eksperimental riset ya, seperti itu dicobakan vaksin, nanti ketahuan sebenarnya yang dikasih vaksin itu ada nggak sih yang kena efek samping, yang misalkan dari 1 juta orang yang kena efek samping berapa. Kalau 5% dari dunia kedokteran itu cukup besar. Oleh karena itu biasanya nanti alfa di dunia kedokteran itu misalkan 1%, hanya 1%. Hingga atau misalkan bisa lebih kecil lagi, misalkan 0,01%. Itu adalah tingkat kesalahan atau alfa yang ditolerirnya ya. Nah, jadi kalau secara ringkas mungkin ketika di dunia kedokteran saya sampaikan misalkan ya, ketika alfa 1%, misalkan dari 10 percobaan, misalkan dari 10 percobaan dari metode operasi, misalkan atau metode apapun itu yang dilakukan lagi di dunia kedokteran, ketika ada alfa 1%, maka kemungkinan ya, dari 100 kali simulasi atau perlakuan itu ada 1 yang gagal, kemungkinan, peluangnya ada 1 yang gagal, karena 5% dari 100, tapi 1% dari 100 berarti 1 gagal gitu ya, peluang 1% gagal ada ya. Bisa nggak itu nggak gagal? Bisa saja nggak gagal ya, ketika itu dimitigasi ya. Jadi peluang itu akan tetap ada,
ya namanya peluang belum terjadi. Ketika sudah terjadi bukan lagi peluang ya, karena itu sudah terjadi. Nah peluang itu ketika belum terjadi maka kita sebutnya peluang. Nah kemudian bedakan lagi ketika kalian nanti misalkan menguji perlakuan, misalkan persepsi pejabat bea dan cukai, persepsi pejabat direktorat jenderal pajak misalkan terkait kebijakan A, B, dan C misalkan seperti itu, atau persepsi wajib pajak terkait dengan misalkan MPNJ 3, misalkan persepsi wajib pajak terhadap misalkan kawasan industri hasil rokok, hasil tembakau, efektifnya misalkan itu terhadap peredaran, karena itu persepsi itu bisa nanti alfanya misalkan dinaikkan, karena persepsi itu adalah biasanya cukup besar ya, tergantung persepsi tergantung siapa yang sampel. Nah ini adalah kita berbicara terkait ini alfa, probability, dan ada di belakang rekan-rekan. Kenapa saya sampaikan bahwa probability ini cukup penting ketika kita ya menggunakan statistika inferensial. Baik perhitungan di belakang itu pun ada probability, tetapi secara sederhana saya sampaikan alfa itu ada termasuk probability ya. Makanya oleh itu tingkat kepercayaan di statistik itu adalah antara 0 atau 0 sampai 100% ya. 0 sampai 1 atau 0% sampai 100% ya. Kalau ketika alfa 5% maka tingkat kepercayaan itu adalah 90%. Ya, seperti itu rekan-rekan untuk pengantar ya. Kenapa kita ada probability review dan reviewnya ya. Kemudian ya, oke, saya masuk ke bab 4-nya ya. Bab 4-nya saya tidak bolak-balik ke WhatsApp grup ya, silakan jika ada yang ditanyakan bisa langsung ke sini ya, tidak bolak-balik ke WhatsApp grup. Ini terkait dengan bab 4 ini. Kita akan bicara terkait dengan review dan pendahuluan terkait dengan konsep probabilitas. Utamanya saya sampaikan tadi bahwa probabilitas ini adalah underlying ketika kalian akan menentukan statistik inferensial. Ya, kemudian ada konsep dasar probabilitas sampai teorema Bayes itu seperti apa sih? Ya. Review terkait dengan 4.1 ya, bahwa dalam statistika ya, karena statistika semuanya menggunakan sampel ya. Sampel statistika itu menggunakan sampel sehingga ada error. Kemudian ya, dalam pemilihan sampel itu harus logis, harus relevan, harus sesuai. Nah, makanya penting bahwa metode sampling itu secara logis ya, yang relevan. Nah, di dalam statistika juga kita sudah belajar ada ukuran pemusatan data dan ukuran standar deviasi dari datanya ya. Ya. Nah, dalam statistika kita bagi dua besaran sebenarnya. Pertama statistika deskriptif dan statistika inferensial. Ya, statistika inferensial ini pengujian atas dasar asumsi tertentu, ya, dan dia ada probabilitas di belakangnya. Ya. Nah, dalam statistika inferensial dengan asumsi tertentu, misalkan dengan probabilitas suatu peristiwa yang diamati kecil, maka dapat disimpulkan bahwa asumsinya mungkin tidak benar. Ya, contoh kalau kita tadi misalkan kita menentukan analisis uji ya, dan probabilitas untuk menerima atau menolak hipotesis yang kita ajukan itu misalkan kurang tepat kecil ya tadi probabilitasnya kecil, maka kemungkinan ada asumsi atau modal yang kurang tepat ya, atau kurang tepat. Beberapa statistik yang dipercaya ya kita terkait dengan probabilitas. Nah, oke, sekarang mulai ke konsep dasar probabilitas. Ya, apa sih yang kalian ingat ketika kalian belajar probabilitas di SMA mungkin ya, atau kemarin di D1 ketika statistika ya? Ada yang diskusi apa sih kalian belajar probabilitas itu apa sih? Probabilitas ada nggak contoh misalkan atau kalian misalkan ada yang mencontohkan probabilitas itu seperti apa sih kalau misalkan kalian di lapangan atau yang pernah tahu sekarang, ada yang bisa diskusi? Probabilitas ini pasti seperti itu atau pasti atau tidak gitu?
pasti terjadi atau tidak? Ada yang berpendapat? Baik ya, oke, kalau belum saya lanjutkan ya. Silakan nanti kalau ada yang berpendapat atau diskusi atau tanya silakan ya. Ya, kemudian, nah pada kesempatan kali ini kita akan berbicara mengenai 3 pendekatan untuk mengukur atau menghitung probabilitas. Ya, 3 pendekatan. Ya. Kita akan mengukur 3 pendekatan bagaimana sih cara menghitung probabilitas. Ya. Kemudian bagaimana menginterpretasikan nilai probabilitas. Ya. Berapa sih nilai probabilitas ini, interpretasinya kita akan pahami itu ya. Nah, sebelum ke sana ya, kita akan mengenalkan terlebih dahulu lagi bahwa dalam konsep probabilitas kita mengenal yang namanya kejadian atau peristiwa event. Ya. Kejadian itu adalah sekumpulan hasil atau keluaran dari suatu prosedur. Sekumpulan hasil atau keluaran dari suatu prosedur. Misalkan prosedur yang saya lakukan adalah melempar sebuah dadu. Ada 6 kan? Maka sekumpulan hasilnya adalah bisa 6, 3, 2, 1 dan lain-lain. Itu adalah peristiwa atau event yang terjadi ya, sekumpulan hasilnya. Ya. Ya, karena saya melempar dadu, ya, itulah hasilnya. 6 misalkan sama ada 1. Nah, kemudian Pak, maaf izin memotong Pak. Oke, silakan. Suara Bapak agak berbayang hilang-hilang gitu Pak. Oke, maaf, mungkin terima kasih Mbak tempat saya. Oke, tempat saya sudah jawab lagi. Ya, saya nggak tahu kemarin juga seperti saya ngajar kreditnya cukup besar ya. Mudah-mudahan sih lancar saja ya. Mudah-mudahan tidak ada saya. Nanti kalau misalkan ada masalah ya terpaksa saya harus ke WhatsApp grup ya. Terima kasih Mbak. Saya sekarang ada cukup jauh atau tidak ya? Atau masih putus-putus? Masih putus-putus? Cukup jelas? Sudah cukup mending Pak. Oke, ya, mohon maaf ya, sekarang mungkin udah mulai musim hujan dan di tempat saya musim hujan atau enggak hujan, kayaknya hujan terus juga ya. Jadi mohon maaf kalau misalkan ada terganggu sinyalnya ya, mohon maaf ya. Oke, saya lanjutkan ya, bahwa kita akan mengenal yang namanya peristiwa. Peristiwa itu adalah kumpulan hasil atau itu. Kemudian selain peristiwa, kita punya adanya peristiwa sederhana. Peristiwa sederhana itu adalah hasil terkecil yang tidak bisa dibaca lagi. Contohnya ketika kita mengeluarkan dadu, ada misalkan peristiwa terkecil, misalnya munculnya angka dadu 3, itu adalah peristiwa sederhana. Ya. Atau kita mengenal ada ruang sampel size-nya ya. Semua kemungkinan peristiwa sederhananya. Ya, itu adalah sampel space-nya. Semua kemungkinannya. Jadi ketika kalau kalian ketika di SMA mungkin menggunakan sampel size ini atau ruang sampel ini bisa ya. Ketika sampel space-nya ini bisa gitu kalian hitung. Ya. Artinya kecil ya. Misalkan tadi peluang munculnya angka ketika saya menggunakan angka dadu. Jadi ruang sampel saya kan kurang kurawal 1, 2, sampai 6 kan, itu sampel space saja. Nah, atau kalau 2 dadu misalkan 1,1, 1,2 sampai 6,6, itu udah kombinasi berapa tuh? 6 kombinasi 2 kan, seperti itu. Nah, itu adalah terkait ruang sampel. Bagaimana yang 3 dadu, 4 dadu, 5 dadu, itu kan semakin banyak. Nah, ruang sampel ini memang efektif ya, ketika memang ruang sampelnya cukup kecil, kalian bisa hitung. Sehingga ketika kalian bisa hitung, misalkan tadi 6, 3, 2, 1, ketika saya tanya misalkan berapa munculnya peluang angka 3 muncul, ya saya tinggal muncul, angka 3 berarti 1/6, angka 3-nya ada sekali, berarti 1/6. Peluang setiap angka dari itu muncul ada 1/6, ada 6, nah, kotaknya, terus ada angka dari misalkan 1/6. Nah itu ada ketika muncul seperti itu ruang sampel, ya kita mengenal itu. Ini contoh ini satu kejadian dan 3 kejadian ya. Misalkan kejadiannya adalah kelahiran, satu kelahiran, ada 3 kelahiran. Nah, kalau satu kelahiran berarti kan ruang sampelnya ada 2 ya, laki-laki atau perempuan ya.
Itu kalau satu kelahiran. Kalau 3 kelahiran, ya, ruang sampelnya ada di sini. Bisa laki-laki semua sampai ke perempuan semua. Nah, ini maksud saya. Ketika ininya finite, ya, mudah, gampang kalian mendapatkannya, gampang ya, mendapatkan ruang sampel. Nah, ketika ruang sampel seperti ini, saya hanya tinggal menambahkan peluang di sini nih. Peluang. Nah, misalkan peluang, ya, lahir laki-laki. Ya, peluang dia boy sama dengan, karena di sini cuma ada 2, berarti 1/2, boynya 1, ya, kata ruang sampelnya 2, sehingga peluangnya 1/2. Nah, mudahnya untuk menghitung peluang kan seperti itu ya. Oh, ini ada berapa banyak, 1/2, selesai. Atau kalau 3 kelahiran, peluang itu adalah misalkan ini. Jadi, misalkan saya tanya, berapa peluang ketiga anak itu laki-laki? Nah, saya tinggal cari, 3 anak laki-laki ini berapa? 1/8. Atau berapa peluang setidaknya 2 laki-laki? Setidaknya 2 laki-laki berarti ada 2, ada 3 laki-laki ya. 1, 2, 3, 4, dan 4 berarti 4/8 atau sebenarnya setengah atau 0,5. Nah, seperti itu kan mudah ya. Itu adalah simple cara hitung peluang dari konsep ruang sampel, event kejadian yang muncul atau kejadian sederhana yang muncul. Itu ya cara satu seperti itu. Ini kita akan lihat lagi. Nah, kemudian apa sih notasi dari peluang? Notasi dari peluang itu umumnya laginya adalah P, probabilitas. Ya. Nah, kemudian kejadian ini atau peristiwa ini, nanti terserah kalian mau namakannya X, A, B, dan C, dan seterusnya. Artinya itu adalah nama dari peristiwa yang terjadi. Oke? Nah, setelah itu baru kemudian dilihat berapa sih peluangnya. Nah, peluangnya berarti seperti ini. Peluang A, ya, misalkan contohnya peluang A. Nah, ini berarti probabilitas peristiwa A. Misalkan probabilitas X, probabilitas Z. Nah, asalkan ya ininya didefinisikan terlebih dahulu ya. Ini berguna ketika nanti kalian ya menghitung peluang, misalkan yang agak rumit, misalkan peluang didapatkan misalkan didapatkan 3 orang, ketika terjadi beberapa kejadian ya, misalkan didapatkan 29 mahasiswa bernilai A. Berapa peluang 29 mahasiswa bernilai A? Nah, kalau saya secara manual, artinya saya akan menghitungkan peluang mahasiswa 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 29 kan? Itu lama. Atau saya cukup seperti ini. Saya mencari peluang yang mahasiswa ke-30. Kemudian untuk mahasiswa tadi yang 29 tadi, saya 1 dikurangi peluang 30. Nanti kita berbicara terkait dengan komplement dari peluangnya. Itu ini apa? Notasinya. Nah, aturan untuk menghitung peluang ada 3 ya. Pertama, aturan menggunakan pendekatan frekuensi relatif. Nah, frekuensi relatif itu sama seperti tadi saya sampaikan. Misalkan saya menghitung dadu, misalkan saya di sini ya, dadu misalkan saya ulang berapa ya, 10 kali. Oke ya, prosedur itu saya ulangi 10 kali, 10 lemparan, 10 nih. Kemudian muncul angka 3, misalkan 4 kali, berarti peluangnya adalah 4/10. Seperti itu ya. Mudahnya pendekatan frekuensi relatif seperti itu. Frekuensi relatif itu jumlah yang terjadinya tadi berapa, misalkan 3 kali, dibagi jumlah prosedur yang dilakukan. Itu adalah probabilitas relatif. Kemudian ada yang namanya pendekatan klasik. Nah, kalau pendekatan klasik, dia cirinya adalah membutuhkan hasil yang mungkin sama, probabilitasnya sama. Ya. Asumsinya prosedur tertentu memiliki n peristiwa sederhana. Ya, peristiwa sederhana itu tadi misalkan angka 3, angka 2, angka 1, itu peristiwa sederhana kan. Ya, yang berbeda. Ya, yang berbeda, yang peristiwa sederhana yang berbeda, dan tiap peristiwa sederhana tersebut memiliki kemungkinan terjadi yang sama, ya, memiliki kemungkinan terjadi yang sama. Itu pendekatan klasiknya. Jika peristiwa A dapat terjadi dalam S cara dari keseluruhan N cara, maka peluangnya adalah
S dibagi N. Ya, number dari kejadian A terjadi ya dibagi number ya event atau kejadian sederhana yang berbedanya berapa. Nah, ini adalah pendekatan pasif ya, atau pendekatan relatif juga pendekatan pasif. Nah, kemudian yang ketiga adalah probabilitas subjektif. Kalau subjektif ini karena dia subjektif, biasanya kita tanyakan kepada yang ahli atau expert ya. Contohnya misalkan kita menanyakan kepada ahli yang bekerja di otomotif ya, kita tanya misalkan usia ban itu kan ada usianya, saya usia ban itu misalkan 10 tahun. Nah, misalkan kita punya ban sepeda misalkan sudah usianya 9 tahun. Maka saya tanyakan, Pak, berapa sih peluang ban sepeda ini akan roboh? Nah, berdasarkan subjektif dia, karena dia sudah melihat usia ban sepeda 9 tahun, maka menurut dia misalkan ini yang robek, kemungkinan bisa robek atau bocor ataupun rusak, maka akan mendekati 1, misalkan 95. Itu berdasarkan subjektif dia. Nah, karena dia subjektif, maka kita harus menanyakan pada orang yang tepat tentunya. Ya mungkin misalkan tadi saya menanyakan nomor ban, ya, kerusakan ban, ya, kepada misalkan yang ahli di bidang lainnya, ya, walaupun ya memang secara ini kan kalau ban bisa dihitung kan warna ada umumnya, tapi harusnya memang ketika subjektif, ya kita harus menentukan sampel yang tepat. Nah inilah gunanya selain itu dia untuk menentukan sampel yang tepatnya seperti tadi di awal, sampelnya harus ya kalau kita bilang variabel, kita nanya ke siapa sih sepertinya. Kita biasanya probabilitas subjektif itu menanyakan kepada ketika terjadi FGD, ya, wawancara dan lain-lain. Nah, sampelnya harus ada. Ini adalah aturan dasar untuk menghitung probabilitas, ada 3 pendekatan tadi. Nah, ini adalah setelah itu kita punya hukum jumlah yang besar. Hukum jumlah yang besar itu maksudnya seperti ini, ada ketika simulasi ulangan perlakuan tadi semakin besar kita lakukan, misalkan ya, perlakuan tadi saya ulangi 10 kali, 20 kali, 30 kali, 40 kali, 50 kali, semakin besar ulangan atau semakin banyak ulangan, maka peluang untuk terjadinya suatu peristiwa tertentu akan semakin mendekati aktualnya. Ya, akan semakin mendekati aktualnya. Ya, ketika itu terjadi terus menerus, kita ulangi terus, maka dia akan mendekati aktualnya. Ya, sudah. Misalkan kayak tadi contohnya saya membuat roti, ya, saya ulangi misalkan 5 kali, 10 kali, 6 kali, 10 kali, 15 kali, 20 kali. Nah, ketika saya ulangi terus, ternyata saya akan mendapatkan metode ini yang baik, ya, metode ini yang bagus, sehingga menghasilkan roti yang enak. Nah, itu akan mendekati aktual, benar bahwa nanti hasilnya akan aktual, enak, walaupun tetap masih ada orang. Itu ada hukum yang besar ya. Prosedur itu diulangi berkali-kali, maka frekuensi relatif suatu peristiwa cenderung mendekati probabilitas aktualnya. Nah, ini adalah contoh kita menghitung peluang ya. Contohnya, misalkan tadi dari 3 anak lahir tadi, ketika 3 anak lahir, kita mempunyai ruang sampel ya. Ini ya, dari laki-laki semua sampai kepada perempuan semua. Ini adalah ruang sampel kita. Nah, kemudian dengan asumsi bahwa anak laki-laki dan perempuan memiliki kemungkinan yang sama, ya, tentukan probabilitas mendapatkan 3 anak dengan jenis kelamin yang sama. Nah, mendapatkan 3 anak dengan jenis kelamin yang sama. Karena kita mempunyai ruang sampel mudah ya, 3 anak dengan jenis kelamin yang sama kan ini sama ini. Tapi ada 2 kan, tinggal 2 dibagi totalnya 8, berarti 0,2. Berarti artinya peluang kita mendapatkan ya 3 anak dengan jenis kelamin yang sama adalah 0,25 ya. Nah itu artinya. Nah, jadi kalau tadi kan dengan kelahiran anak, nah, kita juga bisa menggunakan dengan simulasi ya.
simulasi ini yang tadi saya sampaikan ketika saya pengusaha roti, saya ulang-ulang prosedurnya, ya itu namanya simulasi. Simulasi adalah suatu prosedur, ya suatu prosedur, simulasi suatu prosedur atau peraturan adalah proses yang memiliki perilaku yang sama seperti prosedur itu, ya sehingga hasil yang serupa diperoleh. Jadi simulasi itu prosesnya tadi yang sama ya, terus saya ulang-ulang ya begitu sehingga nanti hasilnya akan mendekati misalkan kalau ketika semakin banyak prosedurnya maka simulasinya hasilnya akan mendekati probabilitas akhirnya. Suara saya masih jelas? Di tempat saya sudah mulai jam masih jelas Pak? Mohon izin Pak, agak noise. Agak dengung Pak. Agak dengung ya? Iya Pak. Iya Pak. Pakai apa ya saya? Enggak ya? Coba ini. Dengar? Masih terdengar suara saya? Sudah jelas belum? Masih mendengar? Ya, masih Pak. Masih ya? Masih. Ya lah, masih? Masih? Masih mendengar? Masih ya? Siap, sudah terdengar, Pak. Oke, tapi setidaknya mungkin masih terdengar ya walaupun mendengar karena memang ya, tempat saya sudah mulai gelap dan hujan ya. Saya hanya pakai satu ada dua jaringan sih, tapi tetap mungkin masih dengung ya. Ya, apa ya? Udah cukup. Oke, baik, saya lanjutkan mungkin agak cepat yang apa ya. Oke, kalau ada yang tanyakan silakan. Oke, saya lanjutkan ya. Lihat ya, screen sharing saya. Siap, terlihat Pak. Lihat Pak. Baik. Simulasi ini apa sih? Simulasi adalah proses yang memiliki perilaku yang sama, ya, perilaku yang sama. Tadi saya bilang perilaku yang sama ketika saya misalkan tadi membuat roti, ya perilakunya sama seperti itu saya ulang terus, ya sehingga menghasilkan hasil yang terakhir. Kita simulasi, ya simulasi. Nah, kemudian terkait dengan probability-nya, nilainya seperti apa sih? Probabilitas ini nilainya adalah antara 0 dan 1. Nah, itu adalah probabilitas. Ya. Nilainya 0 itu kalau tidak terjadi, sedangkan 1 itu pasti terjadi. Karena di peluang, ya umumnya 0 dan 1 ini tidak ada ya. Pasti di sekitaran mendekati 0 akan mendekati 1.
Kalau satu artinya dia sudah pasti terjadi ya. Nah, ya probabilitas ini adalah misalnya nol, yang pasti akan terjadi adalah satu. Nah, kita kan tidak tahu yang pasti akan terjadi itu seperti apa, kecuali memang sudah terjadi, baru adalah nol. Sehingga nilai peluang itu semua antara 0 dan 1, mendekati 0 atau mendekati 1, atau di antaranya seperti itu ya. Nah, untuk menulisnya sebenarnya 0 kurang dari P kurang dari 1 ya. Itu yang probabilitasnya antara 0 dan 1. Ini cara membacanya atau interpretasinya bahwa untuk satu itu pasti ya, untuk mendekati satu itu mendekati likely ya, dia kemungkinan bisa terjadi ini setengah ya, kemudian ini kemungkinan besar tidak terjadi dan ini impossible ya, misalnya terjadi. Nah, dari suatu apa namanya, dari suatu peluang, misalkan saya menyatakan peluang laki-laki, nah kedua peluang laki-laki ketika kelahiran itu ada sekian. Nah, komplemennya itu adalah kalau saya lihat tolak belakangnya, komplemennya biasanya disebut A seperti ini atau A C, ujung ada di atasnya ada C, komplemen ya. Itu adalah terjadi dari semua hasil dengan peristiwa A tidak terjadi. Apabila peristiwa A tidak terjadi itu sebagai komplemen. Ini terjadi. Jadi diingatkan ini adalah ini terjadi ketika kalian tadi saya sampaikan ya. Ketika kita punya sampel yang banyak, kemudian saya sampaikan misalkan ya, dari 100 ulangan, dari 100 simulasi, berapa sih yang mendapatkan 85 kali simulasi itu mendapatkan hasil yang baik misalkan. Nah, kan katakan saya mencari 1 sampai 85 ya, atau saya tutup misalkan nanti saya mendapatkan nilai atau tadi 86 ya, 89 atau 90 simulasi. Kemudian saya menanyakan berapa sih peluang ketika melakukan peluang 85 kali berhasil misalkan itu. Apakah saya melihat 1 sampai 85 atau saya tetap mencari peluang 86, 87, 88 sampai 90, 85, kemudian yang lainnya adalah 1 dikurangi peluang 86, 87, 88, 89, 90 seperti itu. Itu akan saya sampaikan contoh telah ada penggunaannya. Tetapi di sini di peluang itu ada terkait dengan peristiwa komplementer ya, komplementer ketika dia A, maka satu lagi bukan A seperti itu. Itu memang saya ada kita sudah mulai jam berdiri, kemudian mungkin ada yang di rumah hujan? Tidak ada. Ada di rumah hujan? Masih terdengar suara saya? Masih terdengar? Masih Pak, tapi lebih mendingan yang sebelumnya. Oke, masih mendengar. Maaf ya Pak ya. Saya ada yang atau kita ada yang tinggal di Bogor, saya tinggal di Bogor, hujan terus memang hujannya gede-gede, ya hujannya gede-gede sama apa bibit dan kilatnya. Jadi memang ini kesalahan di sini pada anda, tapi yang di tengah saya lagi hujan gede banget, ya. Udah mengerti, udah ada ya. Udah, yang terbaik ya. Halo? Iya, ya Pak. Masih Pak, malah lebih baik yang sebelumnya Pak. Sebelum ini. Iya, sebelum pakai headset sepertinya. Oh gitu, benar ya. Ya, saya rasa jelas atau tidak? Terdengar saya? Terdengar saya? Dengar Pak. Mulai Siap, terdengar, Pak. terdengar namun Pak, iya Pak. Saya mau pakai headset seperti ini lebih jelas atau seperti apa? Jadi tinggi Pak nadanya Pak.
Mohon izin Pak. Halo. Mungkin itu pengaturan mikrofonnya masih di laptop mungkin kayaknya itu Pak. Masih juga. Iya masih Pak. Oke, sebentar. Gimana sekarang? Terdengar? Atau malah tidak terdengar sama sekali? Lebih Oh, ya, terdengar, Pak. terdengar Pak. Jelas, Ya, Pak. Terdengar jelas. Lebih jelas? Iya, lebih jelas. Oke. Ya, mohon maaf Mas atau Mbak, saya juga tidak nyalain lampu ya, nggak apa. Di tempat saya udah mulai hujan gelap, ini gelap ya. Oke, baik. Saya lanjutkan ya. Silakan nanti kalau ada yang ditanyakan. Ya, ini adalah contoh untuk perhitungan peluang, misalkan ya. Contoh untuk perhitungan peluang. Ya, contoh untuk perhitungan peluang, ya. Misalkan kita mensurvei 1010 orang dewasa Amerika Serikat dan mendapatkan 202 ya merokok. Artinya peluang perokok adalah ya peluang didapatkan perokok adalah 202 ya dibagi totalnya sehingga totalnya adalah 0,2. Peluang penduduk Amerika Serikat merokok orang dewasa. Peluang orang dewasa Amerika Serikat merokok adalah 0,2. Sedangkan yang tidak merokok, nah ya ini adalah komplemennya nih, ya atau tidak. Tidak merokok yaitu 1 dikurangi 0,2 ini, 0,8 ya. Nah, maksud komplemen itu seperti itu, rekan-rekan semuanya. Jadi memudahkan nanti mau yang mana dihitungnya, tergantung ini, tergantung yang diketahuinya. Misalkan, kalau yang diketahuinya adalah 202 tidak merokok dan yang ditanyakan berapa peluang merokok, ya tinggal di dua klik ya. Ini adalah terkait dengan bagaimana menggunakan komplemen, peluang komplemen seperti itu. Kalau kurang jelas mohon dikabarin kembali ya. Oke. Nah, kemudian dalam menyajikan nilai probabilitas ya, tampilkan data dalam bentuk pecahan sebenarnya atau desimal atau pembulatan desimal. Ya, bisa 3 angka di belakang koma, ya. Jika probabilitas bukan pecahan sederhana seperti 23 atau 59, disajikan seperti desimal. Jadi lebih baik disajikan seperti desimal, ya, seperti ini. Karena ini akan lebih memudahkan orang, ya. Saya atau pembaca memudahkan pembaca, ya. Karena tadi seperti yang kita ketahui bahwa peluang itu nilainya adalah antara 0 dan 1, ya. Sehingga ketika saya menggunakan peluang seperti ini saya lebih mudah membaca dibandingkan peluangnya adalah 202 per 1010 ya, seperti itu pembulatan nilai probabilitas. Nah, cara membaca tadi suatu peristiwa ya, kemungkinan kecil unlikely ya, jika probabilitasnya sangat kecil, misalkan kurang dari 5% atau kurangnya lagi, itu adalah probabilitas sangat kecil, mendekati 0 ya. Suatu peristiwa disebut memiliki nilai hasil rendah yang lazim ya, atau nilai hasil tinggi yang tidak lazim jika nilai tersebut sangat jauh dari nilai yang kita harapkan ya. Contohnya misalkan kita pingin probabilitas itu ya, probabilitas itu misalkan tadi alfa tadi ya, tingkat kesalahannya yang ditolerir misalkan 5% ya. Ternyata setelah kita simulasi dan lain-lain, kemudian kita mendapatkan nilainya 15%. Ya, misalkan tadi vaksin COVID dan lain-lain, misalkan seperti itu ketika diuji misalkan ya dapat hasilnya 10%. Berarti kan itu di luar yang kita harapkan ya, di luar yang kita inginkan. Nah itu adalah tidak lazim, atau misalkan dia kalau lebih rendah mungkin harusnya lebih baik, tergantung dari konteksnya. Ya, tergantung dari konteksnya. Ya, kalau konteksnya lebih rendah lebih baik, mungkin lebih bagus. Ada juga konteksnya lebih besar ya lebih bagus ya. Tergantung konteksnya. Artinya ketika kalian mendefinisikan coba atau peluang, maka definisikan terlebih dahulu
kejadian ini apa? Apakah efektivitas vaksin misalkan ya, atau kelahiran laki-laki ya, kalau kelahiran laki mungkin tidak ada baik atau buruk, tapi misalkan kayak tadi probabilitas tingkat kesembuhan, nah itu kan lebih baik, lebih bagus, lebih tinggi kan seperti itu. Jadi tergantung konteksnya ini seperti apa. Nah, kemudian ada peluang odds. Nah, yang tadi di atas disampaikan itu ada peluang biasa saja ya. Peluang biasa itu maksudnya seperti ini. Berapa sih peluang laki-laki? Nah, sekian. Berapa peluang merokok? Sekian, itu biasa saja. Nah, ada yang namanya peluang odds. Nah, peluang odds ini kalau kita tarik ke statistika inferensia, ya, ya, maka kita tarik ke statistika inferensia, peluang odds ini seperti ini. Kalian akan mengenal namanya misalkan regresi logistik. Nah, di regresi logistik ini, ya, interpretasinya ada menggunakan peluang odds. Beda dengan regresi biasa. Kalau kalian menggunakan regresi biasa, misalkan regresi linier, ya, peluang nanti interpretasinya seperti ini. Kenaikan pendapatan Rp1 akan meningkatkan, atau misalkan kenaikan pendapatan 1% akan meningkatkan konsumsi 2%. Atau kenaikan compliance 1% akan meningkatkan pendapatan perpajakan 2%. Itu adalah regresi linear sederhana. Nah, kalau peluang odds, nanti ada regresi logistik, di inferensianya adalah interpretasi seperti ini. Misalkan ya, merokok tidak merokok, ibu hamil merokok tidak merokok, maka nanti akan kita ketahui peluang odds-nya. Misalkan, berapa peluang bayi lahir dari ibu merokok atau tidak merokok, di mana berat badan bayi itu misalkan ya di bawah berat badan normal atau normal. Jadi bisa ketahuan, misalkan hasilnya ya, peluang bayi lahir underweight ya ketika ibunya merokok misalkan 80%. Nah, itu adalah peluang odds ya, membandingkan ya atau tidak merokok atau tidak terhadap efeknya apa. Itu ada peluang odds. Nah, kembali lagi ke tadi ya, konsep peluang odds-nya, bahwa peluang odds ini adalah ada dua nantinya, peluang aktual yang bertentangan ya. Peluang aktual yang bertentangan itu misalkan peristiwa A ya, peristiwa A yang terjadi adalah rasio peluang A komplemen dibagi peluang A ya. Kemudian biasanya dinyatakan dalam bentuk A to B ya, peluang A to B ya, A komplemen dibagi A dengan A dan B masing-masing bilangan bulat yang tidak memiliki faktor bersama. Ada satu lagi, peluang aktual yang menguntungkan. Peristiwa A yang terjadi adalah rasio peluang A dibagi peluang A komplemen. Kalau ini kan yang bertentangan, A komplemen dulu dibagi peluang A, ini peluang A dibagi peluang A komplemen, yang merupakan kebalikan dari peluang aktual peristiwa tersebut. Jika peluang terhadap A adalah A to B, maka peluang yang mendukung A adalah B to A. Ya, peluang kita baca tadinya A to B atau B to A, ya seperti itu. Nah, setelah itu ada yang namanya imbalan hasil bertentangan peristiwa A. Nah, imbalan hasil bertentangan peristiwa A yang terjadi adalah rasio keuntungan bersih jika Anda menang dengan jumlah taruhan. Nah, kalau di statistika memang sekali lagi saya sampaikan, statistika ini dulu lahir ketika kita awalnya ada judi. Berapa sih dia peluang menang ketika judi, berapa sih peluang keluar kartu, berapa peluang ketika roulette atau mesin judi ini. Makanya ketika di sini ya ada yang namanya implementasinya adalah terhadap judi tadi. Imbalan hasil bertentangan peristiwa A yang terjadi ada rasio keuntungan. Kita akan lihat penerapannya. Contohnya adalah misalnya imbalan peristiwa A sama dengan keuntungan bersih per jumlah taruhannya. Ya, ini contohnya misalkan ya ada jika Anda bertaruh $5 pada angka 13 ya dalam roulette, maka probabilitas Anda untuk menang adalah 1/13,8. Nah, saya sih sebenarnya tidak tahu roulette ini ada berapa angka, tapi di sini disebutkan 1/38 ya di soal ya. Kalau angka tadi misalkan
apa namanya dadu ya. Kalau dadu berarti ada 6 kan, tergantung ya. Roulette ada 38. Mungkin yang udah pernah tahu ya 138. Misalkan 13 ada 1, totalnya 38. Dan peluang imbalan yang diberikan oleh kasino ada 35/1. Ya. Kemudian menurut ada grup. Oke, tentukan peluang aktual terhadap hasil 13. Tentukan peluang aktual terhadap hasil 13, ya. Berapa keuntungan bersih yang akan Anda dapatkan jika Anda menang dengan bertaruh 13. Nah, ini adalah berapa, karena dia terkait tanda kutip judi tadi ya, berapa keuntungannya ya. Ini implementasinya terhadap mesin roulette-nya tadi. Oke, ini contohnya. Aktual odds-nya ya, ini dicari nih, odd aktualnya adalah peluang A komplement dibagi peluang A ya, ini aktual odd-nya. Ya tinggal dibagi aja kan, 37 dibagi 8, 1 bagi 8, 37 atau 37/1. Ini adalah peluang odds-nya. Odds itu ada perbandingan tadi ya, peluang odds-nya ya, 37/1 ya, itu peluang odds-nya ya. Kemudian ya ini menandakan bahwa jadi ketika misalkan saya memasang di angka 13, maka peluang saya untuk menang adalah 37 dibandingkan saya tidak memasang angka 13. Misalkan seperti itu, ada peluang odds yang sama kayak tadi, misalkan ketika dia merokok, maka peluang bayi yang dilahirkannya akan underweight berapa. Nah itu sama ya, terkait dengan rasio odd, namanya rasio odd. Oke? Nah kemudian kalau ini karena dia roulette mesin judi, maka berapa sih keuntungannya, imbalannya? Karena peluang hasil terhadap angka 13 adalah tinggal 5/1, maka untuk 35, untuk setiap $35 ya, setiap taruhan $1. Maka untuk taruhan $5, maka dikalikan kan 175. Petaruh yang akan menang akan mengumpulkan 175 ditambah $5 ini. Ini karena tadi konteksnya adalah roulette tadi ya. Tapi untuk terkait rasio odd-nya di sini ya, berapa sih rasio odd aktual atau berapa sih rasio odd yang menguntungkan atau yang bertentangan ya. Seperti itu. Nah, seperti itu rekan-rekan, nanti kalau ada yang tanyakan silakan. Kemudian di bagian ketiganya kita akan melakukan aturan penambahan. Nah, aturan penambahan lebih mudah ya. Aturan penambahan di dalam probabilitas itu kita misalkan simbolkan dengan U ya. Kalau kalian mengenal ada U seperti itu, ya U seperti itu. Nah, kalian karena kalian adalah ahli program pastinya sudah pernah sering membaca PMK ya. Di PMK kalian mungkin suka mengenal atau ketika legal drafting, mungkin yang di bagian legal drafting ada misalkan kayak kata-kata hukum seperti ini, atau dan atau. Nah itu kalau dibawa ke matematik adalah atau itu adalah penambahan, dan ini adalah perkalian, kumulatif semuanya dan ya. Nah ini kalau konsep penambahan kita menggunakan adalah atau. Atau ini bermakna salah satu terjadi pun sudah benar. Minimal salah satu terjadi pun sudah benar, ya. Itu adalah atau. Seperti ini. Salah satu terjadi sudah benar, salah satu saja terjadi sudah benar, apalagi kedua-duanya. Tetapi kalau tidak terjadi dua-duanya, false, ya. Itu adalah penambahan. Ya. Kemudian ada peristiwa majemuk, ya. Peristiwa yang menggabungkan dua atau lebih peristiwa sederhana. Nah, ini ada peristiwa majemuk. Nah, contohnya tadi peluang A atau B, ini adalah ada dua kejadian kan, peluang A atau peluang B, atau tapi ya, atau B itu ada salah satu tadi ya, peluang dalam percobaan peristiwa A terjadi atau peristiwa B terjadi atau keduanya terjadi. Nah, karena atau ya, tadi bisa A terjadi atau B terjadi atau keduanya ya, A terjadi, B terjadi atau keduanya. Ini adalah peluang majemuk atau ya. Kemudian aturannya ya, aturan umumnya untuk peristiwa majemuk, ketika menemukan probabilitas bahwa peristiwa A terjadi atau peristiwa B terjadi ya, tentukan jumlah total cara A dapat terjadi dan jumlah cara B dapat terjadi. Nah, aturannya adalah tentukan masing-masing dulu nih, tentukan A berapa, B berapa ya. Nah, A, B, dan berapa ini
tergantung nanti ya ketika kalian mensimulasikannya. Ya, kalau yang contoh sederhananya tadi kalau kita peluang laki-laki 0,5, peluang perempuan 0,5. Kalau atau kan 0,5 tambah 0,5 1 itu normal ya. Ya. Tapi kalau kalian misalkan kayak apa? Arisan ya, ketika saya sudah kocok 1, terus 1 ini saya kembalikan lagi ke wadahnya, nah itu kan beda lagi ya, maka peluangnya tidak akan berkurang, nanti kita lihat ya. Nah, tetapi pastikan tidak ada hasil yang dihitung lebih dari 1 kali, nah ini, tetapi pastikan tidak ada hasil yang dihitung lebih dari 1 kali, itu peristiwa majemuk. Aturan penambahan formal seperti ini, rekan-rekan semuanya, A atau B. Ketika peluang A atau B, maka ya rumusnya adalah peluang A ditambah peluang B dikurangi peluang A dan B. Atau ya, karena atau itu kan salah satu seperti ini. Kalau kalian nanti ke diagram Venn-nya, atau itu adalah misalkan seperti ini. Ya. Nah, diagram Venn ketika dia beririsan, maka dia harus dikurangi A dan B-nya. PA dan B menunjukkan probabilitas bahwa A dan B keduanya terjadi bersamaan sebagai hasil percobaan dari suatu prosedur. Ya. Kemudian ini yang bersama. Nah, saya ke sini ya. Ini adalah terkait dengan peluang A atau B. Nah, ketika dia disjoin, nah disjoin ini seperti ini. Disjoin ini adalah terpisah, tidak saling berhubungan, tidak saling mempengaruhi ya. Maka ya peluang A dan peluang B akan sama dengan peluang A ditambah peluang B. Total areanya 1, karena peluang ini kan 1 totalnya, maka total area tetap 1. Dan peluang A ditambah peluang B adalah A ditambah B dikurangi A dan B. A dan B-nya kosong ya di sini ya. Beda sama yang ini. Ini bukan disjoin. Peluang A ditambah peluang B dikurangi A dan B ini. Nah, ini A dan B dikurangi. Ini adalah peluang disjoin atau mutually exclusive ya. Kalau dia disjoin ya seperti ini. Jadi ketika kalian nanti menemukan 2 peristiwa, tentukan dahulu apakah peristiwa ini disjoin ya atau bukan disjoin. Ketika dia disjoin, maka peluang A atau B akan seperti ini ya. Kalau dia bukan disjoin, maka peluangnya akan seperti ini ya. Untuk membuktikannya tinggal dibuktikan nanti peluang A atau B ini apakah peluang A dan B ini apakah 0 atau tidak. Kalau peluang A dan B ini 0, maka dia akan masuk ke disjoin ya. Seperti itu. Nah, peristiwa komplemen A dan A komplemen pasti dijoin, pasti pisah. Tidak mungkin suatu peristiwa dan komplemennya terjadi secara bersamaan ya. Aturan peristiwa komplemen adalah ini. A dan A komplemen 1, ini baliknya ya. A komplemen sama dengan 1 min PA. PA sama dengan 1 min PA komplemen. Ya, peluang A sama dengan 1 min peluang A komplemen. Ya. Ini aturan peristiwa komplemennya mudah ya, ini tinggal diputar-putar balik aja rumusnya. Nah, ini adalah diagram Venn untuk peristiwa A. Ini peluang A, maka yang ini itu adalah peluang bukan A, 1 min peluang A. Karena total areanya adalah 1 ya. Dari 1. Itu terkait penambahan, silakan kalau ada yang tanyakan boleh langsung ya. Nah, kalau ada yang tanyakan. Nah, sekarang saya ke peraturan perkalian. Nah, kalau peraturan perkalian ya contohnya adalah dan. Ya, kata-katanya dan. Ya, perkalian itu dan. Nah, dan. Kalau tadi penambahan atau maka perkalian dan. Lambangnya dia pakai seperti itu. Apa kayak huruf N tapi melengkung ya, dan. Aturan perkalian dasar digunakan untuk menentukan P, A, dan B, peluang A dan B. Probabilitas peristiwa A terjadi dalam percobaan pertama dan peristiwa B terjadi dalam percobaan kedua. Jika hasil dari peristiwa pertama A mempengaruhi probabilitas kejadian kedua B, penting untuk menyesuaikan probabilitas B supaya mencerminkan terjadinya peristiwa A. Nah, ada yang tahu maksud dari sini apa? Ada yang tahu maksud dari situ apa? Ada yang tahu?
Silakan kalau ada yang tahu maksud dari itu apa? Izin coba menjawab, Pak. Ya, silakan Mas. Mas, silakan. Kalau misal pengambilan bola kayak pengambilan bola dalam satu kantong kan misal ada 9. Terus ketika kita pengambilan pertama kan peluangnya 1/9 gitu ya. Misal kalau pas kita nggak mengembalikan peristiwa yang kedua mengembalikan bola yang kita ambil tadi, nanti kan peluangnya jadi tinggal 8, berarti tinggal 1/8 gitu, Pak. Peluangnya jadi kemungkinan yang dari pembaginya itu jadi lebih kecil gitu, Pak. Oke, baik. Terima kasih Mas Rahmat. Ya, salah satunya seperti itu ya, betul ya. Ketika kita melihat peluang A dan B, maka kita harus perhatikan ya, apakah ya kejadian kedua ini ya dipengaruhi atau tergantung dari kejadian sebelumnya, kejadian A. Kenapa? Karena nanti akan mempengaruhi dari nilai atau rumus dari nilai peluangnya ya. Contohnya tadi yang Mas Rahmat sampaikan adalah ketika kita mengambil kelereng misalkan dari sebuah keranjang ada 10 misalkan seperti itu, saya ambil 1 maka peluang terambilnya adalah 1/10. Nah, kemudian peluang kejadian B-nya yang kedua itu adalah sudah 1/9, betul? Karena yang satunya sudah saya ambil kan, ya. Jadi peluang A tadi 1/10, peluang B 1/9, sehingga peluang A dan B adalah 1/10 dikali 1/9, ya. Itu. Bedakan jika ya tadi dari 10 kantong tadi saya ambil 1 ya 1/10 ya, kemudian saya kembalikan. Nah, saya masukkan dengan pengembalian, artinya sampelnya dengan pengembalian saya simpan, saya tarik lagi 1. Nah, maka peluangnya tetap 1/10. Sehingga nanti peluang A dan B-nya adalah 1/10 dikali 1/10. Nah, cara membacanya untuk peluang kedua tadi adalah peluang B jika A terjadi. Ya. Peluang B jika A terjadi apakah 1/9 atau 1/10, tergantung dari cara pengambilan sampelnya ya. Begitu ya. Oke. Nah, makasih Mas Rahmat. Silakan kalau ada yang ditanyakan lagi atau sharing lagi. Nah, ini ya. Peluang A dan B. Peristiwa A terjadi pada percobaan pertama dan peristiwa B terjadi pada percobaan kedua. Gitu ya. Nah, kalau ini tadi yang disebutkan peluang B jika A sudah terjadi, ya. Peluang B jika sudah terjadi, apakah dengan pengembalian atau tidak pengembalian? Kalau dengan pengembalian maka akan tetap nanti peluangnya, tapi kalau tidak dikembalikan maka akan berkurang tentunya ya. Peluang B dan A. Nah, untuk rumus perkalian, ya, peluang A dan peluang B, maka rumus perkaliannya adalah peluang A dikali peluang B jika A, ya, peluang B jika A. Peluang B jika A ini akan sama dengan peluang B jika tadi tidak jika dengan pengembalian ya. Nah ini rumusnya. Peluang A dikali B adalah peluang A dikali peluang B jika A. Nah peluang B jika A ini akan sama dengan peluang B ya jika pengambilannya misalkan tidak dipengaruhi oleh kejadian atau peluang A-nya. Oke, seperti itu. Rekan-rekan, silakan kalau ada yang tanyakan. Ketika menemukan probabilitas bahwa peristiwa A terjadi dalam suatu percobaan dan peristiwa B terjadi dalam percobaan berikutnya, kalikan probabilitas peristiwa A dengan probabilitas peristiwa B. Kalikan ya. Tetapi sekali lagi pastikan bahwa probabilitas peristiwa B memperhitungkan kejadian peristiwa sebelumnya. Oke. Ini peringatan, kalau misalkan saat menerapkan aturan perkalian, selalu pertimbangkan apakah peristiwa tersebut dependen atau independen, dan sesuaikan perhitungan. Nah, tadi ya, perkalian perhitungkan dependen atau independen. Ya. Kalau dia, independen, maka peluang B jika A ini akan sama dengan peluang B ya. Kalau dia dependen, bebas ya.
tidak dipengaruhi oleh peluang kalau dia independen bebas, maka peluang B ini akan sama dengan peluang B, ya. Nah, kalau dia misalkan dependen, maka peluang B itu akan sama dengan peluang B jika A, ya. Nah ini ya, nanti ketika misalkan kalian ditanyakan, buktikan bahwa dua kejadian ini misalkan saling bebas, ya. Nah, kalian buktikan saja apakah peluang B jika A ini sama dengan peluang B atau tidak. Jika sama, berarti dia adalah independen, ya. Itu kan. Dan ini perkalian tadi ya, hasil perkalian. Nah, independen. Dua peristiwa A dan B bersifat independen jika kemunculan peristiwa yang satu tidak mempengaruhi atau memengaruhi probabilitas kemunculan yang lainnya. Tadi ya, peluang B jika A sama dengan ya peluang B langsung kan, seperti itu. Beberapa peristiwa adalah sama-sama independen jika kejadian satu peristiwa tidak memengaruhi probabilitas peristiwa kejadian lainnya. Jika A dan B tidak independen, maka mereka dependen. Tentu saja sebaliknya. Oke, peristiwa dependen. Dua peristiwa dikatakan saling dependen jika saling memengaruhi, jika terjadinya salah satu dari peristiwa memengaruhi probabilitas terjadinya peristiwa yang lain. Nah, tadi dependen atau tidak mempengaruhi probabilitas yang lain, ya. Tetapi memengaruhi ini bukan mencari hubungan sebab akibat, karena di sini kita belum mencapai mencari hubungan sebab akibat di statistika inferensia, ya. Nah, ini adalah jika sebenarnya gini, ada namanya teori, bukan teori apa sih? Nah ini mirip pedoman praktis ya. Saya sebutkan pedoman praktis. Jadi gini, beberapa jika kita mempunyai populasi yang besar, kemudian kita mengambil sampel yang kecil, maka itu sudah bisa diasumsikan sampelnya adalah independen. Ya, secara logika ketika kita punya sampel yang besar, saya hanya mengambil sampel sedikit, ya itu bisa dibilang oh ini ada kemungkinan besar independen. Bedakan ketika sampel populasinya kecil, saya mengambil dalam populasi kecil itu kemungkinan akan saling mempengaruhi itu, kan proses terjadinya pengumpulan sampel. Nah, atau ada pedoman praktisnya seperti ini, dia disebutnya 5%. Apabila ukuran sampelnya hanya 5% dari ukuran populasi, maka ya asumsinya disebutkan dia independen. Ya, itu. Ini contoh ya, contoh kita cara menghitung peluang A jika B atau peluang A dan B ya. Contoh nih, kita misalkan punya 50 hasil total result ya, total hasil tesnya 50, di mana yang positif tes resultnya 44, negatif tesnya adalah 66. Ya ini kan kejadian tes ya, yang positif, yang negatif berapa. Kalau dilihat dari ini berarti kan positif, peluangnya berapa? Peluang positifnya adalah 44 dibagi 50, peluang negatif 6 dibagi 50 kan, peluang normalnya seperti itu. Nah, kemudian ternyata di sini disebutkan jika 2 dari 50 subjek yang dipilih secara acak tanpa penggantian, ya cari probabilitasnya bahwa orang pertama yang diuji positif dan orang kedua diuji negatif, berarti peluang ya A positif dan peluang B negatif, dan ya lihat di sini dan ya, nah dan, nah ketika dan kita cari pertama peluang A positif, nah peluang A positif, orang pertama positif adalah 44 dibagi 50, atau itu. Kedua, peluang negatif tes kedua, nah yang keduanya perlu diperhatikan, di sini disebutkan tanpa penggantian. Ketika tanpa penggantian, di sini sudah diambil 1, maka peluang orang kedua akan berkurang nih. 49, ya. 649. Sehingga total peluang A positif dan B negatif adalah 4450 dikali 6 per 49. Nah, yang dimaksud tadi peluang B jika A itu di sini ya. Peluang B jika A, apakah dia dependen, independen, saling mengikat atau enggak nih. Peluang A jika B.
Kalau dia bebas, peluang peluang B jika A akan sama dengan peluang B. Ya, peluang B itu tadi berapa? Ini kan kalau kita sebutkan ini definisinya A, positif ini A, maka peluang A itu adalah 4/50. Peluang B 6/60. Tetapi di sini sebutkan karena dia tanpa pengantian, di sini peluang B jika A-nya adalah 6/49. Nah, berarti peluang A jika peluang B jika A tidak sama dengan peluang B. Artinya bahwa kedua kejadian tersebut ya dependent. Ya, cara membuktikannya seperti itu. Ya, ini contoh lainnya ya, saya akan nanti bisa bisa dibaca. Mohon maaf kaget saya ada petir. Oke. Saya lanjutkan. Oke, ini misalkan nih. Kalau di sini ya probabilitas 2 orang dilahirkan pada hari yang sama. Probabilitas 2 orang dilahirkan pada hari yang sama. Hari itu ada 7 ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Karena dia tidak menyebutkan harinya apa saja, bisa saja kan hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Ya, ketika seperti itu, ya maka bisa dianggap ya 2 orang ini adalah satu kesatuan, ya satu kesatuan. Sehingga saya cukup menghitung karena tadi hari ada 7, berarti cukup peluangnya ada 1/7. Karena dia tidak menyebutkan peluang 2 orang ini apakah Senin, Selasa, atau Rabu. Dia langsung hari yang sama. Ya, bedakan dengan yang B ini. Ya, probabilitas 2 orang itu dilahirkan pada hari Senin. Nah, kalau di hari Senin ya orang pertama misalkan lahir hari Senin ya 1/7 dan orang yang kedua ya maka dia akan lahir juga 1/7. Kenapa dia masih 1/7 bukan 1/6? Karena ya ini adalah terkait hari, bukan jumlah sampelnya, bukan terhadap jumlah sampel yang ada di sini. Tetapi harinya tetap 7 kan, walaupun tadi Senin sudah diambil, harinya tetap 7, sedangkan sampelnya memang beda. Ini adalah terkait harinya. Jadi itu kalau ada yang tanyakan silakan ya. Nah, selanjutnya ada diagram pohon. Ya, ini sebenarnya efektif ketika sampel size-nya atau sampel space-nya kecil. Ketika sampel space-nya kecil, ya, saya sudah bisa menangkap, diagram pohonnya seperti ini, sudah bisa ya. Akan tetapi jika sampel space-nya besar, kalian akan mendapatkan hal ini cukup besar. Ya. Nah, ini diagram pohon ini sebenarnya untuk menentukan ini ya, untuk menentukan ada sampel space ini ada berapa sih? Kayak di sini kan ada 10 nih. Nah, kalau tadi misalkan yang lahir berarti ada berapa? 8. Kalau ini kan ada 10. Nah, sebenarnya untuk menentukan ini, ya, kalau ini kecil, ini akan efektif, tapi kalau ini besar, mungkin ya kalian cukup banyak ya. Nah, apakah nanti dengan cara seperti ini atau ada cara lainnya? Kita bisa menggunakan cara lainnya, yaitu salah duanya dengan permutasi atau kombinasi. Salah duanya dengan permutasi dan kombinasi. Kalau ini kan, tadi ya, peluang itu bisa dengan menentukan sampel space-nya apa dulu, kita hitung, ya, kita tentukan, baru kita hitung. Laki-laki perempuan itu mudahnya seperti itu ya. Atau tadi contoh yang kedua adalah dari tabel frekuensi ya, tabel frekuensi negatif positif berapa. Nah, atau nanti ketika itu tidak dapat kita bisa menggunakan permutasi atau kombinasinya. Kemudian ini ringkasan pentingnya di dalam atau dan ya, penambahan atau perkalian. Dalam aturan penjumlahan, kata atau dalam peluang A atau B menunjukkan penambahan atau B atau ya penambahan. Tambahan peluang A dan peluang B, ya, ingat bahwa setiap hasil dihitung hanya sekali ya. Hasil dihitung sekali. Dalam aturan perkalian, kata dan maka menunjukkan perkalian. Tetapi pastikan bahwa probabilitas peristiwa B memperhitungkan kejadian peristiwa A-nya. Oke. Ini ya, penerapan perkalian, peluang A dan B, ya, perkalian, apakah dia independen? Kalau iya, langsung ya, peluang A dan B sama dengan peluang A dikali peluang B. Kalau dia independen. Kalau dia dependen, maka peluang A dan B adalah peluang A dikali peluang B jika A, ya. Nah, dari sini kita bisa membuktikan sebenarnya, ya, kita bisa membuktikan kalau kalian nanti ditanyakan, buktikan bahwa kejadian ini saling bebas. Misalkan gitu.
Buktikan kejadiannya saling bebas. Nah, kalian cukup buktikan di sini. Apakah peluang B ini akan sama dengan peluang B jika A? Jika sama, maka itu bebas. Jika peluang B ini tidak sama dengan peluang B jika A, maka itu tidak bebas. Ya, gitu. Kalau suruh membuktikan. Atau, itu satu. Atau kalian gambar diagram Venn-nya. Kalau dia terpisah, maka dia bebas. Ya. Oke, itu aturan perkalian dasarnya. Sekarang ada aturan perkalian komplement dan probabilitas kondisional. Ya, ini contohnya ketika misalkan kalian ditanyakan setidaknya satu atau lain-lain. Probabilitas dari setidaknya satu, ya, misalkan tentukan probabilitas bahwa di antara beberapa percobaan diperoleh misalkan setidaknya satu peristiwa yang ditentukan. Ya, minimal satu. Probabilitas bersyarat, misalkan tentukan probabilitas suatu peristiwa ketika diperoleh informasi tambahan bahwa beberapa peristiwa lain telah terjadi. Itu bersyarat tadi ya, B atau A, B jika A dan lain-lain. Nah, setidaknya satu atau sama dengan satu atau, setidaknya satu sama dengan satu atau lebih. Setidaknya satu berarti 1, 2, 3, 4, sampai seterusnya. Ya. Ini sebenarnya mendefinisikan saja rekan-rekan semuanya ketika nanti kalian, saya sampaikan tadi, saya melakukan percobaan 100 kali. Misalkan saya tanyakan, hitung ya peluang bahwa 96 percobaan berhasil. Hitung peluangnya. Berarti kan secara manual sebenarnya saya harus menghitung nih. Peluang berhasil 1, peluang berhasil 2, peluang berhasil 3, sampai peluang berhasil 96. Itu 1. Kan itu lama tuh. Atau ya saya bisa pakai komplemennya, misalkan saya akan mencari peluang tidak berhasil, komplemennya kan tadi berhasil, tidak berhasil yaitu 98, 99, 2 peluang. Saya akan mencari peluang tidak berhasil 98, 99, 100, misalkan itu, karena 100 percobaan, saya dapat nanti peluangnya. Setelah saya dapat peluangnya yang tidak berhasil, maka saya akan cari peluang yang berhasil. Peluang yang berhasil kan tinggal 1 dikurangi peluang yang tidak berhasil. Ya, itu misalkan kalau ini kan setidaknya 1. Contohnya sebenarnya bisa banyak. Bisa setidaknya 1, bisa misalkan setidaknya minimal 85 atau apapun itu ya, tergantung nanti jumlah simulasinya. Komplement itu memperoleh setidaknya 1 item, diperoleh dari satu tipe adalah tidak ada item di tipe tersebut yang diperoleh. Nah, menentukan probabilitas setidaknya 1. Nah, ini contohnya. P setidaknya 1 sama dengan 1 dikurangi P tak 1 pun. Peluang P tak 1 pun ya. Peluang P tak 1 pun. Jadi, saya tergantung nanti saya maunya yang mana? Apakah saya tadi setidaknya 1 itu, apakah saya akan mencari satu-satu ini, misalkan ada 100 simulasi, berarti setidaknya 1, dari 1 sampai 100 saya hitung peluangnya. Silakan kalau nanti kalian UTS seperti itu, ya mau 1 sampai 100 dihitung, misalkan kan ketika dihitung ya pasti waktunya habis kan, atau saya menggunakan metode lain, saya akan mencari peluang yang ini saja. Ketika saya mencari peluang yang ini, kan hanya 1 nih, 1 titik, ya sisanya saya tinggal kurangi, ya seperti itu. Oke. Ini contoh ya, misalkan berapa probabilitas memperoleh setidaknya 1 disk cacat dalam 1 lot yang terdiri dari 50 disk. Ini misalkan contoh ya. Oke. Nah, misalkan pertanyaannya nih. Topford memasuk GTDX data dalam satuan lot, yang tiap lotnya terdiri dari 50 unit. Tingkat kecacatan yang dilaporkan 0,5%. Sehingga probabilitas disk cacat sebesar 0,02. Ini adalah probabilitas disk cacat. Dengan demikian, probabilitas disk tidak cacat adalah ini. Nah, kita punya peluang ya, 2 peluang. Peluang disk cacat sekian dan tidak cacat sekian. Sekarang kita lihat yang ditanyakan apa. Berapa probabilitas memperoleh setidaknya 1 disk cacat dalam 1 lot. Nah, ini kan banyak nih. Setidaknya 1 yang cacat dalam 1 lot. 1 lot ini ada 50, berapa tadi? 50
dis ya. Berarti saya harus menghitung 1 sampai 50 ya, 1 sampai 50 dikali peluang cacatnya 0,5 ini. Harus tuh 1 sampai 50. Atau cara kedua seperti ini. Nah, ya. 1 dikurangi peluang seluruhnya ya, seluruh dis bagus, tidak cacat ya. Nah, kalau seluruh dis tidak cacat, peluangnya adalah gampang nih. Saya tinggal yang dis tidak cacat tadi ya, yang dis good itu ada 0,995, tinggal ada 50 dipangkatkan 50. Ini faktorial kan, nanti 50 ya. Sehingga totalnya ada 1 dikurangi 0,778. Sehingga 0,02. Itu adalah gampangnya. Kalau tadi saya mau manual ya gampang nih. 1 ya dikali 1 dikali berapa yang dicacat itu tadi? 0,05 pangkat 1. Terus ditambah 0,005 pangkat 2, 0,5 pangkat 3, 0,5 pangkat 4 sampai 0,05 sampai pangkat 50. Silakan mau seperti itu atau mau seperti ini yang lebih mudah. Oke? Nah, itu terkait dengan contoh peluang bersyarat atau contoh peluang komplemen ya, cara menghitungnya. Kemudian ada lagi probabilitas bersyarat. Nah, probabilitas bersyarat ini sebenarnya kelanjutan dari probabilitas dan tadi ya. Peluang A dan B sama dengan peluang A dikali peluang B jika A. Nah, peluang bersyarat tinggal dibalikan saja ya. Peluang B jika A, maka peluang A dan B dibagi peluang A ya. Ya, probabilitas bersyarat itu adalah suatu peristiwa ya, probabilitas yang diperoleh dengan informasi tambahan bahwa peristiwa lain telah terjadi. Peluang B jika A menunjukkan probabilitas bersyarat dari peristiwa B yang terjadi jika diketahui peristiwa A telah terjadi. Nilai probabilitas bersyarat ditentukan dengan membagi probabilitas peristiwa A dan B yang keduanya terjadi dengan peristiwa A. Ini ya rumusnya. Peluang B jika A, maka peluang A dan B dibagi peluang A. Oke? Ada yang ditanyakan dulu sampai sini? Silakan kalau ada yang ditanyakan sampai sini, saya agak ngeri-ngeri sedap ada kilatnya. Tapi silakan. Jika ada yang ditanyakan sampai sini ya, saya sambil menyiapkan dulu portal ya, apabila ada kendala di ini. Silakan kalau ada yang ditanyakan dulu, saya sambil menyiapkan portal mungkin mohon berkenan nunggu 2 menit mungkin ya, sebentar. Silakan jika ada yang ditanyakan langsung. Sampai sini. Jadi bagaimana kalau misalkan nanti kalian sudah membuktikan apakah dua kejadian itu saling bebas atau tidak? Nah, tadi ya sudah disebutkan ya. Apabila dua kejadian itu saling bebas atau tidak, ya. Nah, tadi sudah disebutkan caranya bagaimana untuk membuktikan bahwa dua kejadian itu saling bebas. Oke, ada lagi, silakan kalau ada yang ditanyakan, saya sambil bentar ya, sambil mempersiapkan ini apa portal. Silakan kalau ada yang tanyakan ya, silakan kalau ada yang tanyakan, saya sambil mempersiapkan portal. Oke, ada yang sudah mulai hujan di rumahnya? Aman ya sampai saat ini, mudah-mudahan. Saya geluduknya gede-gede sama kilatnya. Aduh. Ya. Nggak ada yang tanyakan? Cukup? Kita lanjutkan ya. Baik, oke, saya lanjutkan.
Baik, saya lanjutkan ya, kalau tidak ada yang ditanyakan. Masih terlihat screen sharing saya? Siap, masih Pak. Ya, oke. Pendekatan dari probabilitas bersyarat ya. Probabilitas bersyarat dari B ditentukan A ya, dapat ditentukan dengan mengasumsikan bahwa peristiwa A telah terjadi ya. Peluang B jika A, dan kemudian menghitung probabilitas bahwa peristiwa B akan terjadi tadi. Peluang B jika A sudah terjadi. Nah, contoh. Nah, ini dilengkapi nih. Kalau yang tadi kan peluang biasa tuh. Ketika kita tadi hanya punya ini, tadi kita hanya punya ini ya. 44 dan, kita tadi hanya punya ini ya. 44 dan 6 ya. Hasil tes positif, hasil tes negatif ya. Kita hanya punya ini, sehingga peluangnya hanya berapa peluang positif, 44 per 50. Berapa peluang negatif, 6 per 50 jika diambil sampelnya ya. Tergantung dia pengembalian atau tanpa pengembalian. Nah, ketika kita mempunyai hasil seperti ini, misalkan nih, ya, kita punya alat uji narkotika, hasil tes narkotika misalkan. Hasil tes narkotika positif, berarti ini ada 44 positif dengan subjek benar menggunakan narkotika. Berarti ini kan adalah cara membacanya adalah ya, peluang ya hasil tes positif ya benar dengan subjeknya itu benar bahwa dia menggunakan narkoba. 44 berarti bagus ya peluangnya di sini. Kemudian ada lagi yang ini nih, saya ke sini dulu ya. Ini adalah peluang hasil tesnya negatif dan benar ya dia tidak menggunakan narkoba. Benar nih. Tetapi ada satu errornya, kesalahan, yaitu di sini. Ya, hasil tesnya negatif, tapi padahal dia sebenarnya menggunakan narkoba. Berarti kan alatnya ada error ya. Atau ya, atau yang sekarang kalau kita kondisikan sekarang yang tes PCR ya, ada yang negatif, padahal dia positif segala macam. Nah ini karena dia ada errornya juga ya, ada error seperti ini. Alat itu atau vaksin dan lainnya karena kan simulasi kemarin simulasi kalau dia ada errornya seperti ini misalkan simulasinya ya. Kemudian ini ya, dia hasilnya positif padahal dia tidak menggunakan narkoba. Wah, cukup besar ya 90. Nah, sekarang kita ingin menguji berapa sih peluangnya. Nah, contohnya sini. Berapa sih peluang ya dia benar menggunakan narkoba ya. Dia benar menggunakan narkoba dan ya dia benar menggunakan narkoba ya jika ya tesnya positif peluangnya. Kan kita punya di sini nih ya. Berapa sih peluang A atau peluang B jika A? Ya. Peluang dia menggunakan narkoba jika tesnya positif adalah ya peluang dia peluang A dikali peluang B, kan ini jika nih adalah peluang A dikali peluang B ya dibagi peluang apa nih ya A ya, gantung ya. Tadi kan peluang A dan B sama dengan peluang A dikali peluang B jika A. Oleh karena itu peluang B jika A akan sama dengan peluang A dan B dibagi peluang A ya. Ini terkait dengan perkalian dan pembagian saja. Sehingga kita dapatkan peluang subjek dia menggunakan narkoba ya. Subjek menggunakan narkoba dan subjek positif 44 per totalnya ada berapa sih? Ada 1000. Ya. Kemudian subjek tes positif. Hasil tes positif di sini 44 tambah 90, berarti 134 per 1000. Ya, peluangnya adalah 44 dibagi 134 sehingga 0,38. Nah, artinya 0,328 ini adalah bahwa peluang subjek menggunakan narkotika dan ya jika ya di tesnya positif adalah hanya 0,328. Ya. Berarti kalau saya sebutkan ya tesnya kurang efektif ya. Karena dia di tesnya positif
ya, dan dia peluang benar dia menggunakan drugs hanya 0,328, ya. Ya mungkin kalau dia lebih efektif harusnya benar bahwa peluang dia menggunakan narkotika jika hasilnya tesnya positif harusnya besar nih kan, nah, misalkan 0,8. Gitu. Ini adalah cara baca peluang jika maka atau peluang B jika A, ya. Oke, nah ini kalau di perkalian A jika B atau B jika A ini tidak sama dengan ya. Peluang A jika B tidak sama peluang B jika A. Ingatin situ aja. Nah, ini adalah tidak mungkin, tidak sama. Nah, yang keenam adalah terkait dengan menghitung. Menghitung, ya, counting ya. Nah, kemudian dalam banyak masalah probabilitas, kendala utama adalah menemukan jumlah total hasil. Dan bagian ini menjadikan beberapa metode untuk ukuran nilai tersebut tanpa secara langsung membuat daftar dan menghitung kemungkinan. Konsep dasar perhitungan, ya. Untuk dua peristiwa berurutan, di mana peristiwa pertama dapat terjadi dengan N cara. Nah, misalkan peristiwa pertama ini misalkan apa ya? Pemilihan ketua kelas. Bisa dihitung dengan berapa cara misalkan. Pemilihan ketua kelas misalkan di kelas 505 ada 30 mahasiswa dipilih ketua kelas 1. Ada berapa cara nih? Oh, ada 50 cara kan? Bisa si A, si B, si C, si D, si E kan. Semuanya sama semua. Bisa 5 cara misalkan. Kemudian peristiwa kedua ya, misalkan dengan N cara. Misalkan memilih sekretarisnya dari kelasnya. Karena tadi nah ini tergantung nanti ya, apakah dia memperhatikan urutan atau tidak. Kalau dia memperhatikan urutan, maka sekretarisnya dipilih hanya ada 29 cara. Kalau tadi ketua kelas ada 30 cara, 30 kemungkinan, cara itu 30 kemungkinan, ada 30 mahasiswa, 30 kemungkinan sama semua bisa kemungkinan jadi ketua kelas, atau sekretaris yaitu 29 cara. Sehingga total cara yang terjadi adalah MN cara untuk menentukan ketua kelas dan sekretaris. Oke, nah ini disebut dengan faktorial notasinya, yaitu menunjukkan perkalian dari bilangan buat positif yang menurun. 4 faktorial itu 34 dikali 3 dikali 2 kali 1 sebenarnya 24. Dimana ingat ya, 0 faktorial ini adalah 1, bukan 0. Nah, aturan faktorial ini ada 2 nanti ya masuknya, ada permutasi dan kombinasi. Kalau permutasi ini, tadi dia memperhitungkan urutan. Ya, urutannya ada nih. Misalkan urutan itu adalah ABC tidak sama dengan CBA. Yang menduduki ketua kelas ABC, A ketua kelas, B sekretaris, C misalkan bendahara. ABC tidak sama dengan C ketua kelas, ya, A sekretaris, B bendahara. Jadi ABC tidak sama dengan CBA. Itu adalah permutasi. Dia memperhatikan urutan. Ya. Kemudian urutan diperhatikan dan N item yang berbeda dapat disusun ketika semua N dipilih. Aturan faktorial ini menunjukkan bahwa item pertama dapat dipilih dengan N cara yang berbeda. Item kedua dapat dipilih dengan N-1 cara. Seterusnya. Ini permutasi ya. Contohnya yaitu misalkan kita memilih berapa, kemungkinan berapa, N faktorial dibagi N min R faktorial ya. Nah, ini adalah terkait permutasinya ya. Contohnya, kemudian ini aturan faktorialnya ya. Ini kombinasi. Nah, kalau kombinasi tidak memperhitungkan urutan ya. Kalau tidak memperhatikan urutan, contohnya gini, saya mengambil kelereng dari dari wadah ada 50 kelereng, saya ambil 3. Wah, apa aja bisa saya ambil, kelereng warna ungu, biru, muda, nah, dan lain. Nah, saya tidak memperhatikan urutan sehingga kemungkinan yang saya ambil adalah NCR. Ya, di sini ya, N-nya berapa, R-nya berapa, tinggal dikombinasikan. Nah, setelah kita menghitung permutasi dan kombinasi, baru kita bisa menghitung peluangnya. Ya. Nah, permutasi kombinasi, bahwa permutasi memperhatikan urutan, kombinasi tidak memperhatikan urutan. Contoh, kalau ini baik urutan dari 8 angka 01, misalkan
2 pangkat 8 ya 256. Sebentar ya, kemungkinan di bait itu ada 2 pangkat 8 dengan 256. Nah, contohnya di sini. Ya, kuis sejarah meminta siswa untuk menyusun urutan presiden berdasarkan kronologisnya. Nah, kita tahu ya, kalau presiden berdasarkan kronologisnya sudah pasti ya, misalkan kayak Indonesia nih. Nah, ini apa presiden pertama siapa, kedua berapa, 3, 4, 5 sampai seterusnya sampai sekarang presiden Pak Jokowi misalkan ya. Itu urutannya jelas. Misalkan kayak di sini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6, misalkan ada 6 presiden. Seorang siswa karena dia tidak belajar, dia coba-coba. Nah, ketika dia coba-coba tersebut, maka ya karena di sini itu sudah pasti benar, kronologisnya tidak mungkin tertukar ya, maka ya dia misalkan coba-coba, karena dia coba-coba ya berapa sih peluang dia benar? Nah, peluang dia benar itu seperti apa? Nah, ternyata sebenarnya ya di sini possible ininya ada 6 faktorial, itu ada 6 ya, 1, 2, kemungkinan yang dia jawab ya, kemungkinan siswa jawab itu ada 6 faktorial ya, karena dia bisa highest top pop atau highest pop top dan lain-lain, bisa diburuk-balik, itu ada 6 faktorial, ada 720. Ketika misalkan dia mencoba 1 dari sini, jadi 1 per 720, jadi kemungkinan dia benar hanya 0,00139 ini ya peluangnya, hanya 0,0 sekian. Artinya peluangnya sangat kecil ya untuk dia benar, menjawab benar soal tersebut ya, ketika memang yang ditanyakan sudah pasti. Ini kan yang ditanyakan sudah pasti ya, sudah pasti nih ada 6 kemungkinan urutannya siapa. Itu contohnya. Jadi peluangnya seperti ini ya. Nah, kenapa saya tadi sebutkan peluang itu bisa menghitung dari, kan kalau kalian menyusun ini bisa macam-macam kan, tadi bisa 720 ya. Ini adalah disebut dengan sampel space tadi, ada 720. Nah, saya sampaikan, kalau tadi sampel space-nya kalian bisa urutin langsung ya, gampang tuh. Laki-laki, perempuan, perempuan, laki-laki, laki-laki, perempuan, perempuan, itu mudah ya. Tapi kalau sampel space-nya banyak, nah, kalian tidak mungkin kan? Nah, oleh karena itu, untuk menentukan berapa sampel space-nya, kalian bisa pakai ini, pakai namanya faktorial. Ada berapa sih faktor? Ada 6. Urutannya saat ada 6 faktorial, berarti 6 faktorial ada 720. Kemudian setelah itu berapa peluangnya? Peluangnya adalah tadi karena dia pasti memilih 1 di antara 720-nya, maka peluangnya sekian. Ini berdasarkan faktorial. Nah, kemudian ada berdasarkan kombinasi. Nah, contohnya ya, undian cocok 6 angka di satu kota ya, undian 6 angka, memilih 6 angka ya, untuk memenangkan jackpot peserta diharuskan memilih 6 nomor berbeda. Nah, 6 nomor berbeda 1 hingga 49, berarti kan ada berapa, R-nya ada 6, R-nya ada 6 ya, R itu yang kecilnya ada 6, N-nya ada berapa, 49. Karena ini adalah tidak mementingkan urutan ya, angka yang memang dapat muncul, nah kan dalam berbagai urutan. Silakan dalam berbagai urutan, jadi tidak mementingkan urutan. Jadi artinya dia memilih 3, 2, 1, 1, 2, 3 boleh ya, karena tidak mementingkan urutan ya. Kecuali kalau dia mementingkan urutan, wah itu bisa lebih banyak lagi kan. Ini tidak mementingkan urutan ya, maka dia menggunakan kombinasi, yaitu N kombinasi 49, kombinasi 49 dari 6 ya, maka rumusnya seperti ini, ada 13 juta kemungkinan. Nah, coba kalian bayangkan ya, ada 49 angka, saya mengambil 6 ya, itu ada 13 kemungkinan ya, bayangkan. Nah, ini kan nggak mungkin kita menggunakan 13 kemungkinan ini ditulis sampel space-nya kan. Wah ini terlalu lama ya, sampel space-nya. Makanya saya sampaikan, ketika sampel space ini tidak mungkin ditulis satu-satu, maka kalian bisa menggunakan permutasi, kombinasi, atau faktorial tadi. Nah, setelah ini baru kita tentukan peluangnya. Peluang menang adalah ya 1 dibanding sekian. Wah, sangat kecil ya peluang menangnya. Oke, ketika kita misalkan berjudi pun ini ya, kita harus hitung itulah peluangnya berapa ya. Peluangnya sangat kecil sekali ya, 1 dibanding 13 juta sekian. Oke, itu terlihat menghitung peluang ya.
bisa menggunakan faktorial, permutasi atau kombinasi. Ya. Kalau permutasi bedanya tadi urutannya ditentukan. Misalkan tadi berapa peluang si A terpilih menjadi ketua kelas. Nah, ketua kelas ini kan urutannya ada urutan. Tinggal dipilih aja. Nah, ketua kelasnya kan 1. Ini 30. Permutasi 1 dari 30 berapa? Kemudian peluangnya berapa? Ya, itu peluang. Ya, oke, kemudian ya, ini adalah alternatif lain untuk menentukan probabilitas ya, menggunakan simulasi. Simulasi itu mirip tadi saya di awal. Saya misalkan dadu, satu buah dadu, kemudian saya lempar 10 kali. Ya sudah, 10 kali itu ada simulasi saya, kemudian saya akan catat muncul angka 3 ini berapa kali, muncul angka selain 3 berapa kali. Nah, itu simulasi sehingga saya akan mendapatkan peluangnya. Ya, ini contoh simulasinya misalkan dalam uji metode Microsoft ini ya untuk pemilihan gender yang dikembangkan oleh Genetic dan IVF Institute, 127 anak laki-laki dilahirkan di antara 152 bayi yang lahir dari orang tua yang menggunakan metode ya, simulasinya ya, hasilnya misalkan itu lemparan koin adil 100 kali, gambar misalkan ini ya. Kalau tadi peluangnya sama, ketika saya sebutkan dadu atau koin itu kan peluangnya sama, artinya maksudnya peluang sama itu saya tidak memodifikasi dadu ya. Misalkan kan dadu itu ada 1, 2, 3, 4 sampai 6. Saya tidak memodifikasi angka 1.1 itu jadi ada 2 atau 3 ya. Itu artinya adil. Atau koin itu adil ya, yang satu gambar satu gambar atas. Tidak saya modifikasi ya, tidak berat sebelah. Artinya adil. Ketika pelemparan koin adil 100 kali, gambar hak perempuan laki-laki yang muncul misalkan seperti ini. Muncul seperti ini. Ini adalah simulasinya. Solusi 2 misalkan hasilkan 01 dengan komputer 0 laki ini misalkan ya. Kalau kalian tidak punya koin atau apa, kalian bisa mengenerate di Excel random 0 dan 1 misalkan ya. Random di Excel antara 0 dan 1 seret. Nah, itu adalah random. Nah, nanti kita bisa lihat simulasinya. Berapa male, female, dan lain-lain. Ya. Ada. Nah, ini ada eksperimen angka random bisa menggunakan statis, Minitab, Excel, dan lain-lain ya. Oke. Nah, terakhir ada teorema Bayes. Baik, sebelum ke teorema Bayes, ada yang ditanyakan sampai sini? Yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan sampai sini sebelum saya ke teorema Bayes terakhir? Cukup jelas ya? Cukup jelas ya? Cukup jelas? Siap, insya Allah cukup, Pak. Oke, baik, cukup ya. Saya lanjutkan ke teorema Bayes ya. Ya. Baik, nah, oke, saya terakhir ke teorema Bayes ya. Oke. Teorema Bayes ini terkait dengan probabilitas sebelumnya, misalkan disebut prior probability adalah probabilitas awal yang nilainya diperoleh sebelum informasi tambahan. Ya, misalkan kita punya informasi, sebelum punya informasi kita menentukan tadi ya dadu, misalkan dadu munculnya angka 3 ya munculnya angka 3 misalkan 4/10. Nah, ternyata setelah ada informasi tambahan, misalkan ya, angka 3-nya ada 2, misalkan seperti itu adalah tambahan, artinya dadu itu tidak adil ya. Maka ada namanya probabilitas posterior, atau probabilitas yang nilainya telah direvisi berdasarkan informasi tambahan. Ya, rumusnya seperti ini.
Probabilitas peristiwa A diketahui bahwa peristiwa B kemudian terjadi adalah sebagai berikut. Probabilitas A ya diketahui jika probabilitas B ya terjadi, maka akan sama dengan peluang A dikali peluang B jika A dibagi peluang A dikali peluang B jika A ditambah peluang A komplemen dikali peluang B dikali A komplemen. Yaitu teorema Bayes rumusnya ya. Contohnya seperti ini. Penduduk kota Orange 51% laki-laki, 49% perempuan. Satu orang dewasa dipilih secara acak untuk survei. Satu orang dewasa ya kita pilih untuk survei. Tentukan prior probability bahwa orang yang dipilih adalah laki-laki. Nah, berapa peluang laki-laki ya? Nah, kemudian belakangan diketahui bahwa subjek survei merokok cerutu ya, bahwa survei merokok cerutu dan 9,5% pria merokok cerutu, hanya 1,7% wanita yang merokok. Tentukan probabilitas subjek yang dipilih adalah laki-laki. Nah, ini setelah ada informasi tambahan ini ya. Maka teorema Bayesnya adalah kita contoh. Nah, sebelum kita menjawab, saya ulangi lagi, pastikan definisinya dulu apa. Nah, contohnya ini mendefinisikan adalah M, male, ya, M komplemen female, laki-laki, perempuan. C, ya, atau C ini sebutnya misalkan merokok sigaret, atau ini adalah tidak merokok sigaret cerutu ya, misalkan seperti itu. Ya, ini bukan. Sebelum informasi tambahan diperoleh pada item B, misalkan diketahui 50% orang dewasa adalah laki-laki. Jadi peluang laki-laki adalah sudah pasti ya 51%. Ya. Peluang laki-laki untuk terpilih sebagai subjeknya ya survei maka 51%. Nah, ketika itu kita punya informasi tambahan ya. Peluang laki-laki tadi 51%. Peluang perempuan 49%. Ya. Ketika kalian punya persen, silakan kalian bisa ubah itu persen itu menjadi desimal ya untuk di peluang. Ya. Nah, ini diketahui peluang ya. Di sini kan diketahui tadi peluang cerutu. Peluang cerutu ya, peluang cerutu dan dia laki-laki ada 9,5%. Ya. Cerutu dan dia laki-laki ada 9,5%. Cerutu dan perempuan ada 0,7%. Nah, teorema Bayes yang kita bahkan adalah ditanyakan peluang laki-laki dan dia merokok cerutu, misalkan seperti itu, ya, maka akan dicarikan peluang M dikali peluang cerutu jika laki-laki dibagi peluang M dikali peluang cerutu jika laki-laki ditambah peluang bukan laki-laki dikali peluang cerutu jika bukan laki-laki. Ini kan sudah ada semuanya, tinggal dikalikan ya. Rounded kemudian dibulatkan. Ya, nah, generasi teorema Bayesnya. Rumus sebelumnya menggunakan tepat dua kategori yaitu peristiwa A, tetapi untuk rumus dapat diperluas ya untuk mencakup lebih dari dua kategori. Misalkan kalau tadi kan dua kategori ya, misalkan cerutu dan cerutu laki-laki perempuan dua kategori. Tapi bisa diperluas, bisa ya dengan kondisi tertentu yaitu peristiwa harus disjoin, tidak tumpang tindih. Peristiwa harus lengkap, ya lengkap itu informasinya ada, tadi kan A, B, sebaliknya ada, ya seperti itu. Nah, ini rekan-rekan untuk materi di bab 4, saya kira saya sudah sampaikan ya, mulai dari konsep dasar, peluang itu apa, kemudian aturan penambahan, aturan perkalian, ya silakan sampai sini saya cukupkan ya terkait dengan bab 4. Ya, silakan jika ada yang ditanyakan atau didiskusikan. Izin, Pak. Ya, silakan Mas. Saya mau konfirmasi aja Pak terkait yang peristiwa komplement Pak. Nah itu untuk yang peristiwa komplement itu kan total areanya itu 1 ya Pak. Nah berarti untuk kejadian komplement itu pasti disjoin ya Pak ya. Artinya tidak ada irisan antara kejadian A sama B gitu ya Pak. Maksudnya seperti itu Pak. Oke, tidak ada irisan A dan B. Nah,
komplemen ini umumnya adalah terkait dengan satu kejadian. Ya, misalkan tadi kejadiannya merokok, ya, merokok pasti komplemennya adalah bukan merokok, ya. Oleh karena itu komplemen ini terhadap merokok dan bukan merokoknya, ya, terhadap satu kejadiannya. Nah, ketika itu maka peluangnya tetap ya satu dikurangi, misalkan peluang merokok adalah satu dikurangi peluang yang tidak merokok. Nah, kalau itu konsep dasarnya ya, terkait dengan komplemen ya, satu dan lain sebagainya. Nah, kalau ada dua kejadian itu nantinya tadi saya sampaikan menggunakan teorema Bayes jadinya Mas ya. Ketika dia ada dua kejadian ya, ada dua kejadian atau tiga kejadian dan dia misalkan ada komplemennya, itu nanti menggunakan teorema Bayes. Jadi tidak menggunakan lagi satu min komplemennya itu ya, tidak menggunakan satu min komplemennya. Satu min komplemennya itu berguna ketika memang kejadiannya adalah sederhana ya, sederhana. Misalkan tadi dia merokok, kita merokok, cukup. Tetapi ketika dia merokok, laki-laki, merokok bukan laki-laki, tidak merokok, laki-laki, tidak merokok bukan laki-laki. Nah itu kan ada beberapa tahap ya Mas ya. Beberapa tahap itu bisa menggunakan konsep teorema Bayes. Akan tetapi ya konsep dari komplemennya masih bisa dipakai ya jika tadi mengindikasikan misalkan laki-laki merokok sekian, oh berarti kalau perempuan laki-laki merokok sekian, berarti laki-laki tidak merokoknya ya satu min laki-laki yang tidak merokoknya. Seperti itu Mas. Jadi konsep yang sederhana tadi bisa dipakai terhadap teorema Bayesnya ya. Begitu. Makanya di akhir teorema Bayes tadi disebutkan jika ya informasinya harus lengkap ya, dia disesuaikan dan informasinya lengkap. Ya. Informasi lengkap itu kayak tadi, dia harus ada peluang-peluang yang dia tanyakannya ya. Kalau misalkan dia tidak lengkap, Mas harus cari itu naik ke atas, manjat ke atas, ada peluang terkait dengan komplemen itu apa ya. Kalau tadi tidak diketahui peluang merokok laki-laki, peluang merokok laki-laki 51%. Berarti peluang merokok perempuan 49%. Nanti bisa diketahui peluang laki-laki tidak merokok sekian, peluang perempuan tidak merokok sekian ya, saya diketahui ya. Begitu Mas. Akan ada yang disampaikan lagi atau yang konferensi lagi? Siap, terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Ada lagi? Cukup? Ada yang sudah mulai hujan? Oke, saya gelap banget ya, nggak apa ya. Saya tidak nyari lampu ya. Oke, kalau tidak ada kalau ada tanyakan silakan secara live. Kalau ada yang tanyakan, kalau tidak ada saya kembali ke WhatsApp group. Tidak ada? Cukup ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya, mudah ya konsepnya, peluang ini ya, kalian bisa menghitung peluang saya berapa ketika saya harus seperti ini, peluang saya berapa ketika saya harus seperti ini. Nah itu bisa kalian bisa hitung sendiri ya sebenarnya. Kalau kalian misalkan saya harus apa sih yang harus saya misalkan saya melakukan ini, kira-kira peluang saya berapa. Nah itu terkait dengan konsep peluang rekan-rekan semuanya. Kalau tidak ada yang tanyakan secara langsung, saya akhiri menggunakan Gmail. Saya menggunakan tanya jawab menggunakan WhatsApp saja. Mungkin saya hari ini tidak ada ini dulu ya, tidak ada latihan kelas ya. Nanti mungkin latihannya saya langsung disatukan di mingguan ya, tugas mingguan silakan. Oke, ada yang tanyakan lagi? Ketua kelasnya atau PIC-nya? Ada yang tanyakan? Siap, Cukup? izin Pak, boleh menyampaikan pesan dari teman-teman Pak? Oh iya, silakan Mas Riz. Izin Pak, terkait yang tugas mingguan kami Pak. Oke. Dari teman-teman minta kira-kira kalau untuk pemberian tugasnya agak dimajuin lagi bisa nggak Pak? Jadi kan biasanya baru dari Bapak baru kita dapat hari Sabtu atau hari Jumat Pak. Iya. Bisa biar gak terlalu mepet tuh, soalnya kan juga dari matkul lain ngasih tugas juga Pak. Oke, baik. Saya usahakan, ya terima kasih Mas Risanto ya koreksinya. Saya usahakan mungkin biasanya saya setelah mata kuliah yang saya ajar statistika selesai Mas. Jadi biar semuanya sama gitu ya. Biar semuanya, karena kan saya ngajar statistika mungkin sampai besok ya. Ya mungkin saya usahakan besok malam artinya ya, Kamis malam mungkin, besok tuh Rabu ya. Oke. Rabu malam mungkin saya usahakan di-upload ya Mas. Oke, makasih koreksinya Mas Risanto. Saya usahakan, saya biasanya memang menyampaikan
terutama setelah perkuliahan selesai ya, selesai seperti itu ya. Oke, makasih Mas Rianto. Ada lagi Mas? Saya usahakan. Kalau hari Rabu gimana? Nggak apa-apa hari Rabu? Nggak apa-apa. Iya. Terima kasih Pak, maaf ngerepotin ya. Nggak apa-apa, karena saya menunggu agar sama gitu ya, sama antar kelas sekarang sama kelas besok, saya sampai mana ngajarnya, kemudian saya sampaikan tugas atau latihannya ya. Seperti itu Mas. Karena mirip sekarang kayak kelas tadi saya juga tidak ada latihan kelas, ya sudah. Oke, saya mudah-mudahan semuanya sama, tidak ada latihan kelas. Nanti di akhir di latihan tugas untuk di rumahnya. Seperti itu Mas. Makasih atas koreksinya. Ada lagi? Siap, terima kasih Pak. Oke, Saya itu aja Pak. Oke, makasih Mas Rianto. Ada lagi yang ditanyakan? PIASI atau ketua kelasnya?